Tak pilih AFF demi hadapi Leicester City, Elkan Bagot justru dicadangkan. Dikira ramah dari Indonesia, Thailand malah kena tembakan laser. Vietnam khawatirkan wasit Jepang di leg 2 semifinal Piala AFF 2022. Park Hang-seo sindir Shin Tae-yong punya pemain naturalisasi tapi imbang. Pemain Vietnam disuntik infus usai tiba di Hanoi. Gillingham FC menerima kekalahan ketika menjamu Leicester City di Stadion Pressfield Sabtu malam di putaran ketiga Piala FA 2022-2023. Keputusan Elkan Bagot tak memilih mendukung timnas Indonesia di Piala AFF, salah satunya adalah demi bermain menghadapi Leicester City. Akan tetapi naas bagi Elkan Bagot. Elkan Bagot tak masuk daftar line up The Girls pilihan pelatih Neil Harris. Bek timnas Indonesia itu cuma jadi penonton lantaran cedera yang dialami beberapa waktu yang lalu. Hasil tersebut mengantarkan pasukan Brendan Rodgers ke putaran 4 Piala FA. Sebaliknya, klub Elkan Bagot Gillingham FC harus memupuskan harapan di Piala FA dan kini harus fokus ke League 2. Timnas Indonesia batal menggelar latihan setelah tiba di Vietnam. Pasalnya, pesawat Timnas Indonesia mendarat lebih lambat dari rencana awal. Hal itu menyebabkan Indonesia mengubah rencananya dan akan berlatih di Hotel Hyatt yang sangat dekat dengan Stadion Nasional Mai Ding, tulis Bongda Plus. Berbeda dari Timnas Indonesia, Timnas Vietnam menggunakan pesawat komersil. Akibatnya mereka harus tiba lebih lama. Mereka menggunakan pesawat dari Jakarta ke Ho Chi Minh City. Selanjutnya, Vietnam baru meneruskan penerbangan menuju Hanoi. Pelatih Timnas Vietnam Park Hang-seo melontarkan sindiran pedas kepada Shin Tae-yong. Park Hang-seo menyebut skuad Garuda tak juga meraih kemenangan meski punya pemain naturalisasi. Seperti yang diketahui juga, Shin Tae-yong sudah 2 tahun bekerja di Indonesia dan memiliki sejumlah pemain naturalisasi. Sekali lagi, saya kira Indonesia tim yang kuat, tapi Vietnam lebih kuat, kata Park Hang-seo. Sementara itu, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Vietnam di Stadion Nasional Mai Ding, Hanoi pada 9 Januari 2023 dalam leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Dikutip dari Zing News, wasit yang akan bertugas pada duel Vietnam versus Indonesia adalah Araki Yasuke. Bagi Vietnam, penunjukan Araki Yasuke bisa membuat mereka kini menjadi lebih was-was. Pasalnya, Vietnam U23 pernah merasakan pil pahit ketika dipimpin Yasuke di laga perempat final Piala Asia U23 2022 melawan Arab Saudi. Waktu itu Yasuke dengan tegas menghukum kiper Vietnam U23 Quan Van Xuan untuk keluar lapangan. Alhasil, Vietnam U23 asuhan Kong Oh Hyun kekurangan jumlah pemain dan harus tumbang dengan skor 0-2. Mark Locke menjelaskan, gaya permainan dari Vietnam memang bermain keras. Beruntung skuad Garuda berhasil meredam permainan Vietnam dan tidak terprovokasi. Menurut pemain asal Persib Bandung tersebut, timnas Indonesia bisa saja melakukan permainan keras seperti permainan Vietnam. Bagi Mark Locke, penting untuk melakukan permainan keras ketika bertemu dengan Vietnam. Menurutnya, permainan keras dari Vietnam hanya bisa diredam dengan permainan keras juga. Mereka mencoba untuk bermain agresif dengan kami, tapi itu tidak berjalan dengan baik karena kami mampu bermain keras juga. Timnas Vietnam akhirnya tiba di Hanoi usai melakoni leg pertama melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Vietnam ingin meraih kemenangan di leg kedua ini guna menjaga asa agar bisa tampil di final Piala AFF 2022. Oleh karena itu, para pemain Vietnam langsung diberikan infus usai tiba di Hanoi. Lalu buat apa infus tersebut? Dilansir dari media Vietnam Bongda Plus, skuad asuhan Park Hang-seo disuntik infus guna memulihkan kondisi sebelum mereka bertanding melawan timnas Indonesia. Beberapa pemain andalan mereka seperti Tian Ling dan juga Hoang Duc langsung disuntik usai tiba di Hanoi, padahal mereka tidak mengalami cedera ataupun sakit. Kelakuan buruk pendukung Malaysia terekam saat Harimau Malaya menjamu Thailand pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Sabtu 7 Januari. Sebelumnya, pelatih Thailand Manupol King mengatakan bahwa hal buruk yang terjadi di Indonesia tidak akan terjadi di Malaysia. Akan tetapi nyatanya Thailand harus mendapatkan hal yang lebih buruk, sehingga akhirnya Thailand harus tunduk 0-1 atas Malaysia. Supporter Malaysia menggunakan laser hijau di Piala AFF 2022 ketika Malaysia kontra dengan Thailand. Sasarannya adalah bek Thailand Pansa Hemvibun dan juga wasit Kim Dayo. Kelakuan buruk supporter Malaysia yang menggunakan laser hijau ini bukan kali pertama di Piala AFF. Pada final Piala AFF 2010 silam, kiper timnas Indonesia Marcus Horizon juga jadi target laser hijau supporter Malaysia.
Kim Panggon memberikan alasan lucu dalam menolak berkomentar soal gol Malaysia yang dianulir wasit Kim Dae-yong. Saat ditanya soal gol Dominic Tan yang dianulir wasit, Kim Panggon memilih irit bicara. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku tidak melihat jelas insiden tersebut. Kim Panggon memiliki alasan lucu tentang tidak berkomentar banyak terhadap gol yang dianulir itu. Kim Panggon mengatakan hanya tidak ingin mendapatkan denda karena mengkritik wasit. Saya tidak punya uang untuk bayar denda, tutur Kim Panggon dilansir dari Varian. Justin Hubner, pemain berusia 19 tahun ini, men-share ulang postingan PSSI ketika bertanding dengan skuad Garuda Indonesia U20 versus Vålerenga Football U20 via Instagram. Nampaknya Justin Hubner sudah tak sabar dilatih oleh Sinteyong. Justin Hubner diproyeksikan bermain di Piala Dunia U20 2023. Jika lebih cepat, ia juga bisa mentas di Piala Asia U20 2023. Sebelumnya, Hamdan Hamidan memastikan proses naturalisasi Justin Hubner, Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk terus berjalan dan kini tengah masa pengumpulan berkas. Justin Hubner merupakan pemain Belanda yang berposisi sebagai bek tengah dan masih berumur 19 tahun. Pesepak bola bertinggi badan 187 meter itu saat ini berkarir di tim U21 Wolverhampton Wanderers di Inggris. Dari statistik pertandingan Indonesia versus Vietnam, Mark Locke dan kawan-kawan mendapatkan 18 kesempatan melakukan serangan lewat bola mati. Tim Garuda mendapatkan 7 tendangan pojok dan 11 tendangan bebas. Sayangnya, peluang bola mati itu belum mampu dimaksimalkan Indonesia dengan cukup baik untuk menciptakan gol. Strategi atau skenario bola mati ini mungkin bisa menjadi salah satu evaluasi bagi Sinteyong jelang menghadapi Vietnam di semifinal leg kedua nanti. Timnas Indonesia sendiri memiliki beberapa pemain yang punya kemampuan untuk memanfaatkan bola-bola mati, di antaranya Mark Locke, Pratama Arhan dan juga Sadil Ramdhani. Terlebih Pratama Arhan yang juga punya keahlian dalam memanfaatkan peluang lewat lemparan ke dalam jarak jauh. Final Piala AFF 2022 bisa pertemukan Indonesia versus Malaysia. Namun itu akan terjadi jika kedua timnas berusaha keras mengalahkan dua tim raksasa Vietnam dan juga Thailand. Yang pertama, timnas Indonesia hanya butuh hasil imbang dengan mencetak gol, baik itu dengan skor 1-1, 2-2, 3-3 dan seterusnya di waktu yang normal. Di pertandingan lainnya, timnas Malaysia hanya butuh hasil imbang dengan skor berapapun saat bertandang ke markas Thailand pada laga leg kedua. Keunggulan 1 gol yang dicatatkan oleh Malaysia di leg pertama sudah cukup untuk membuat mereka bermain imbang agar bisa lolos ke partai final. Apabila kedua skenario itu bisa benar-benar terwujud, maka duel antara timnas Indonesia melawan Malaysia di partai final Piala AFF 2022 bisa terjadi. Kiper pelapis timnas Vietnam Bui Tien Dang mengakui kualitas permainan timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022 saat ini jauh lebih baik dan terus menunjukkan peningkatan. Dari pertemuan antara timnas Indonesia melawan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022 leg 1, Bui Tien Dang menilai gagalnya Vietnam meraih kemenangan lantaran disiplin dan soliditas skuad Sinteyong. Bahkan di semifinal Piala AFF 2022 leg 1 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Vietnam tidak mampu menciptakan peluang berbahaya ke gawang timnas Indonesia. Dalam pertandingan ini seluruh tim bekerja keras, terutama pertahanan, ujar Tien Dang. Sejumlah media Korea Selatan menyoroti panasnya pertandingan Indonesia versus Vietnam di semifinal leg pertama Piala AFF 2022. Media Korea Selatan Si Daily memberitakan, baik Sinteyong dan juga Park Hang-seo tidak bisa tertawa usai pertandingan tersebut karena laga berakhir imbang. Sementara media Korea lainnya Nokat News juga memberitakan soal ketegangan antara kedua pelatih tersebut. Perang ketegangan antara dua pelatih Korea. Park Hang-seo Vietnam lebih kuat, Sinteyong lalu kenapa imbang? Tulis Nokat News dalam judul artikelnya. Judul tersebut merujuk pada komentar Park Hang-seo dan Sinteyong usai pertandingan. Kemenangan Malaysia atas Thailand pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 dinodai insiden laser dari supporter tuan rumah. Di samping itu, media Thailand menyinggung insiden penembakan laser fans Senegal ke wajah Mohamed Salah yang berujung sanksi FIFA. Hal yang sama terjadi ketika seorang fans Senegal menembakkan laser ke kapten Mesir Mohamed Salah pada babak adu penalti yang menentukan di leg kedua playoff Piala Dunia 2022 di Dakar. Insiden tersebut menyebabkan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA memberikan sanksi. Senegal dilarang tampil dengan penonton satu pertandingan resmi dan juga didenda lebih dari 6 juta baht atau sekitar 2,7 miliar, tulis Siam Sport. Media Vietnam The Tau 247 pesimistis kalau Park Hang-seo bisa lolos ke final Piala AFF 2022 setelah hanya mendapatkan hasil imbang di leg 1 semifinal melawan timnas Indonesia. Kekhawatiran media Vietnam tersebut didasarkan pada regulasi AFF untuk menentukan siapa yang bakal lolos ke final Piala AFF 2022.
Jika skor imbang 1-1, 2-2 dan seterusnya, maka yang bakal melenggang ke final Piala AFF 2022 adalah timnas Indonesia. Selain tekanan dari regulasi AFF, Vietnam akan menghadapi skuad Garuda yang sedang berada di puncak performanya. Timnas Indonesia berhasil meredam kekuatan Vietnam sehingga di leg 1 semifinal Piala AFF mereka tidak berhasil mencetak gol. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.